Nggak bisa movie. Aduh. Video ini tidak bertujuan untuk menghasut atau mengajak siapapun untuk melakukan operasi plastik jenis apapun. Video ini ditargetkan untuk orang-orang yang telah dewasa atau di atas umur. Video ini menargetkan orang-orang yang memang sudah memiliki tujuan untuk melakukan operasi plastik sebelumnya. Bagi yang tidak memiliki tujuan tersebut, dipersilahkan untuk tidak menonton video ini. Video ini hanya berisi informasi, pengalaman, dan cerita pribadi saja. Informasi yang terkandung di dalam video ini tidak boleh digunakan sebagai pengganti saran dari dokter. Lakukanlah konsultasi lebih lanjut dengan dokter dan ahli medis yang berlisensi. Thank you. Keuntungan menggunakan jasa mereka itu banyak. Yang pertama, membantu memilih klinik. Ini paling penting. Dan yang kedua adalah unlimited konsultasi jarak jauh dari sebelum kita berangkat ke Korea sampai berbulan-bulan setelah kita operasi sekalipun. Lalu antar jemput gratis, lalu subsidi harga obat untuk orang-orang asing, lalu termasuk juga diskusi tentang pemilihan hotel, lalu selanjutnya adalah penerjemah gratis selama proses konsultasi dan pasca operasi. Total harga operasi meskipun dengan ataupun tanpa jasa mereka pada akhirnya bakalan sama-sama juga. Jadi kalau saran aku pribadi lebih enak dan lebih aman menggunakan jasa mereka. Untuk informasi lebih detail enaknya kalian cek langsung website mereka karena kebetulan mereka juga punya website yang berbahasa Indonesia. Oke, ini masih hari pertama pasca operasi. Terus tadi ini udah dicabut kan. Sekarang kondisinya kayak gini. Ini mulai bengkak. Tadi pagi nggak terlalu bengkak, sekarang tambah bengkak gitu. Terus kayak bengkaknya juga ke sini. Jadi perasaan aku ini kayak sakit sih enggak ya? Nggak sakit, biasa aja sama sekali. Nggak ada rasanya malah, cuman kayak kaku. Sini kayak jontor gitu. Kayak tebal banget, kayak maju gitu rasanya, kayak boneng. Terus ini juga kayak di pinggir-pinggir bibir sini kayak tebal. Jadi nggak bisa senyum, susah kayak. Jadi jutek banget gitu dari tadi. Yang lumayan kayak nggak nyaman tuh ini. Jadi di bagian sini kayak ditekan, bagian pinggir kayak ditekan, jadi kayak ditekan dari sini, ditekan dari sini keras. Jadi kalau nafas tuh kayak nggak sakit tapi kayak apa ya? Susah jelasinnya, kayak berat, kayak pegel berkali-kali lipat dari pegel nge-gym gitu loh, kayak gitu. Terus tadi mereka juga bilang bengkaknya kan turun tuh dari mata sini, mulai turun ke sini bengkaknya. Nanti katanya beberapa hari ke depan bengkaknya bakalan di sini. Jadi yang di dada juga gitu, bengkaknya dari sini bakal turun ke bawah dan ini bisa kelihatan. Padahal aku kayak belum makan, udah hampir 2 hari belum makan. Terus tadi baru makan sedikit, tapi ini kayak buncit mendadak gitu. Ini kayak cairan dan bengkak dan memar gitu. Nggak sakit, cuman kayak kaku banget, kayak berat. Dan ukurannya ini nggak tahu hasil akhirnya begini, apa nanti bakal bengkak lagi, apa bakal turun lagi. Tapi katanya sih hari ini nggak terlalu bengkak, besok bakal bengkak, hari ketiga bakal bengkak banget, ntar hari keempat mulai bengkaknya reda lagi gitu. Oke, ini hari kedua ya, hari kedua pasca operasi kan. Hari kedua pasca operasi yang aku rasain makin pegel, kayak aduh beneran deh, punggung itu sakit banget, kayak stres banget gitu, semua ototnya sekarang ketiak di sini kanan kiri, kayak pegel banget, kayak habis pull up gitu, cuman kayak lebih sakit berkali-kali lipat dari pull up. Terus payudara lebih besar, kayak bengkak, mulai bengkak, berasa banget sempit, kanvasnya kayak kencang banget, terus mau nafas mau gitu susah banget. Ini kayak agak keras banget, yang kiri lebih keras, terus di bawah sini lebih sakit, jadi otot di bagian tulang rusuk lebih sakit banget nih enggak. Kadang kalau nonton TV atau kayak lihat video nggak terlalu berasa, berarti kan nggak sakit banget. Skala sakitnya mungkin dari 1 sampai 10, kadang 3, kadang loncat ke 5 gitu. Kalau beberapa salah gerak, salah posisi, tiba-tiba langsung kayak gitu. Terus hidung sih nggak sakit,
Cuman dia makin bengkak, jadi lubang hidungnya makin sempit sekarang. Ini makin ngangkat, berasa. Terus ini juga makin apa ya, makin kayak dongak gitu ke atas karena dia makin bengkak kan, jadi makin kayak ngangkat gitu. Terus mata tambah biru sih. Di sini pegel kalau dipegang. Aduh. Kayak rasanya kayak apa ya? Mungkin kayak disengat lebah tapi yang rasanya sedikit banget gitu. Udah sih itu aja. Tapi sebelumnya, aku minta tolong kalian untuk klik ring bell button ini dulu supaya nextnya kalau aku share tips-tips langsing lainnya kalian bakalan jadi orang pertama yang dapat notifikasi. Ini semua kemarin Nana sama Shelin yang ngurusin. Jadi mereka bantuin juga. Jadi aku bener-bener cuman diem di kasur. Mereka semua yang kayak bener-bener full service banget, gila sih. Ya ampun. Sampai yang ngejelasin cara pakai obatnya segala macem juga, sampai ngambil ke farmasinya, tebus obat segala macem, semua mereka yang bantuin. Ini obatnya udah dikasih nama gitu. Jadi malam, pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam, pagi terus. Sampai habis, nggak boleh kelewat. Isinya pasti ada antibiotik, antiinflamasi segala macam gitu. Terus yang ini obat khusus payudara. Jadi karena habis operasi pasti kan bengkak dan itu makin keras berapa hari. Ini mencegah untuk pembengkakan yang terlalu berlebihan. Bukan pembengkakan apa ya, pengerasan dari bengkak yang terlalu kayak batu kan, ini kayak batu banget. Nextnya ini ada hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini buat ngebersihin semua bakteri di dalam. Karena jahitan aku kan di sini sama di dalam, di luar sini untungnya nggak ada jahitan. Karena aku nggak pasang implan, nggak ambil kayak tulang rawan dari kuping dimasukin, nggak juga. Jadi ini masih kayak hidung asli, cuman kayak di trimming doang. Jadi makanya jahitannya cuma di sini. Dan ini krimnya juga. Jadi kalau ini cuma pembersihnya, antibakteri, ini obat untuk jahitan biar nggak infeksi. Udah sih. Kendala yang paling aku rasain paling besar di hari kedua itu masih nggak bisa senyum, jadi aku jutek banget. Yang kedua masih belum bisa batuk atau bersin, jadi benar-benar harus kayak ditahan. Terus apalagi ya, makan susah ngunyah tapi masih bisa disiasatin. Bangun sama tidur sendiri itu yang susah banget. Terus mandi juga belum bisa, keramas juga belum bisa, jadi ya gitu deh, itu kendala paling besar. Udah. Oke guys, jadi aku punya satu tips yang bakalan kepake banget buat kalian kalau kalian mau ke Korea, Jepang, atau manapun negara yang huruf alfabetnya agak beda dari kita. Jadi ini bukan ABC kan, kayak huruf kanji dan sebagainya gitu. Tinggal masuk ke aplikasi Google Translate dan di sini ada kamera, handwriting, conversation, sama voice. Kalian bisa pilih yang kamera. Dan kalau misalkan di scan langsung kayak, kok nggak ada sih? Ininya diganti dulu. Jadi kalian bisa pilih Korea ke English atau Indonesia. Coba langsung Indonesia aja. Jadi ini scan 1 tablet setiap kali Anda sakit. Silakan ambil. Jadi ini ngemudahin banget sih karena kan kadang apalagi kalau yang operasi, misalkan kalian datang sama partner, mungkin partner kalian bisa bantu dengerin penjelasan dokter. Tapi kalau kalian sendirian, dokter atau misalkan orang ngejelasin ke kalian, ini minum ketika gini ya, kalian bakalan kayak gitu loh. Namanya juga baru operasi, anestesi masih ada di badan kalian, masih agak teler, masih nahan sakit, masih shock badannya. Jadi kadang kita nggak inget ini minum berapa kali tadi, yang ini kapan makanya, ini buat apa, ini apa. Jadi bisa dibaca ulang pakai Google Translate kayak gitu. Halo, ini adalah hari ketiga pasca operasi. Aku mau kasih perkembangannya. Pertama soal hidung. Masih sama, ini nggak sakit sama sekali. Cuman karena katanya menurut banyak orang yang udah pengalaman kalau hari ketiga itu puncak bengkaknya. Jadi emang lebih berasa kayak ketarik, kayak dijepit gitu rasanya hidungnya. Jadi kayak lebih apa ya? Lebih kaku. Terus lebih kayak cabi di bagian bawah mata di sini. Di sini lebih cabi aja, dan bener juga emang cabinya makin turun. Bengkaknya itu makin turun gitu ya. Itu hidung. Terus jadi agak lebih kayak ingusan.
Ini nggak tahu karena ingusan emang proses dari recovery juga atau emang karena di sini lagi musim hujan banget sekarang. Jadi kayak ingusan gitu. Terus aku belum boleh keramas, jadi ini kayak nggak keramas sudah 4 hari dan nggak banget ya, lepek dan berminyak banget, jadi aku ikat aja. Terus payudara, oh my god, payudara ini lumayan berat sih. Jadi sakitnya enggak, cuman makin hari makin kayak kejepit di sini sekarang nambah di bawah. Kemarin di bawah nggak terlalu sakit, sekarang di bawah mulai berasa kayak segala arah tuh dia akan ke bawah. Terus beberapa kali kayak dia suka ada kayak kram gitu yang tiba-tiba gitu, jadi kayak tiba-tiba susah buat gerak, kayak dia lumayan kenceng. Terus bagian punggung belakang itu pegel banget karena tidurnya kan nggak boleh lurus kan, jadi tidurnya harus miring. Jadi bener-bener di sini tuh pegel. Terus mulai ke ketek makin pegel. Di atas sini juga. Terus yang paling parah adalah ini udah hampir 4 hari. Sebenarnya kan operasi tuh hari ke-1, jadi 2, 3, 4. Jadi 4 hari aku tuh nggak BAB dan perut aku tuh buset deh. Kalau kalian bisa lihat, ini kayak keras banget, kayak batu. Tuh, itu kayak batu. Serat segala macam udah aku usahain minum, banyak jalan udah diusahain, tapi kan memang BAB nggak lancar ini karena anestesi. Anestesi itu nyebabin jadi gerakan usus aku agak lumayan pasif, jadi kendalanya di situ sebenarnya. Aku harus nunggu benar-benar usus aku balik lagi normal baru bisa BAB lancar. Karena oh my god, 4 hari nggak BAB ditambah payudara kencang itu rasanya kayak tebel dan gak nyaman sama sekali. Aku sekarang mau bersihin hidung pakai hidrogen peroksida, dan ini dibersihin kurang lebih 6-8 kali, sesering mungkin sih ya, apalagi kalau misalkan hidungnya meler kayak ingusan harus lebih sering, karena kalau humid atau lembab itu bakteri lebih betah, jadi lebih beresiko infeksi lebih tinggi. Dan ini nggak sakit sih, jadi kalian gak usah ngeri, dan udah nggak berdarah juga. Kemarin-kemarin masih ada darahnya, makanya nggak aku demoin karena nggak, ya jijik aja gitu banyak darah. Kalau sekarang kayak udah nggak ada darahnya tuh, klik. Dan nextnya ini ada pumpkin juice. Kalau kalian udah sering denger atau lihat video orang yang operasi di Korea, pasti kalian udah sering banget lihat kayak ini. Ini udah hampir habis tengahnya. Rasanya enak. Rasanya tuh kayak labu, cuman kayak ada asam jawanya sedikit gitu. Jadi kayak seger asem-asem gimana gitu. Dan ini fungsinya untuk menghilangkan bengkak atau inflamasi yang berlebih. Ini ngebantu banget. Dan ini juga semi bikin diare kalau kalian konsumsinya kebanyakan. Jadi sebenarnya bagus karena aku udah kayak nggak BAB berapa hari. Jadi I hope ini bisa nge-boost supaya aku cepet BAB. Aduh, gitu ya. Dan selain ini kalian bisa konsumsi nanas. Cuman karena di sini nanas agak nggak tahu di mana belinya. Aku turis banget. Jadi kayak ribet. Ya udah pumpkin aja. Tapi ntar pas udah pulang ke Indonesia nyari pumpkin juice agak susah. Jadi aku bakal ganti ke nanas karena enzim di nanas juga sama fungsinya buat mengurangi inflamasi. Hari ini adalah harinya aku untuk cuci rambut, dan kebetulan aku dapet free voucher gitu buat cuci rambut. Dan tempat aku cuci rambut ini adalah kliniknya Banobagi yang spesifiknya untuk ngurusin rambut. Jadi kayak yang mau hair transplant atau punya kendala sama rambut yang rontok parah segala macam, biasanya orang yang konsultasi dan juga melakukan tindakan treatment ataupun operasi itu di klinik yang ini. Dan ya gitu deh, karena aku nggak bisa cuci rambut sendiri, jadi ini tuh kayak suatu voucher yang bener-bener menyelamatkan hidup aku banget setelah berapa hari nggak keramas, bau. Dan akhirnya karena aku nggak bisa ngangkat tangan di sini, Nana sama Selin tuh baik banget, mereka mau bantu ngeringin rambut aku sama sisirin rambut aku yang lebay banget panjangnya. Dan mereka bener-bener sabar, oh my god, padahal aku tuh gak enak gitu, kayak mereka tuh ngapain sih bantuin aku, tapi ya I'm so happy, thank you. Oke guys, halo, ini udah hari ke-4 pasca operasi dan sekarang aku mau update lagi. Dan pertama hidung masih sama, memarnya justru udah mereda, lumayan ya, birunya masih ada sih sedikit, tapi udah agak lumayan oke. Cuman aku bisa ngerasain hidung lebih sensitif. Kalau kemarin aku pegang bagian ujung ini kayak nggak ada, terlalu ada rasanya. Sekarang kalau kesentuh agak kayak sedikit strum kecil gitu, kayak nyengat dikit. Jadi harus lebih hati-hati. Lalu di bagian sini juga mulai agak sedikit kayak
Ini kayak kalian lagi flu berat dan lendirnya tuh numpuk di sini banyak banget sampai hidung kalian kayaknya berat banget. Nah, rasanya kurang lebih kayak gitu. Tapi overall aku bisa ngerasain nafas lebih lancar, lebih enak aja sih. Senyum lebih lumayan, ngunyah lebih enak. Kalau hari pertama ngunyah kan kayak takut-takut, kalau sekarang ngunyah makanan udah lebih lumayan lancar. Cuman emang masih belum diperbolehin buat ketawa ngakak, nggak boleh apa lagi kan, nggak boleh senyum lebar-lebar, nggak boleh nangis, nggak boleh, pokoknya nggak boleh terlalu ekspresi yang terlalu berlebihan, secukupnya. Nextnya boobs atau payudara. Ini udah dicopot perbannya kemarin malam. Ini kemarin tuh 360 cc dari ukuran payudara aku sebelumnya adalah A-nya itu bisa dibilang A minus sih, karena aku pakai bra A aja tuh masih kayak kopong longgar gitu. Jadi kayak kurang lebih seperti ini sekarang. Cuman dari banyak cerita aku tanya ke banyak teman aku yang udah duluan operasi boobs implant, banyak yang bilang nanti ini tuh nggak size fixnya seperti ini, karena kan ini masih ada banyak bengkak, masih ada banyak cairan, masih inflamasi, yang kiri gede sebelah dari yang kanan, segala macem. Ada beberapa orang yang kehilangan volume payudaranya sekitar 10%, ada yang 20%, ada yang sampai 30%. Tergantung dari seberapa banyak inflamasinya. Jadi aku nggak tahu nanti hasil akhirnya payudara aku bakalan senyusut apa. Yang pasti nggak akan 100% kayak gini. Dan aku harap nyusutnya nggak banyak-banyak, karena ini ukurannya udah aku suka banget. Jahitannya kayak gini. Jadi ini tuh nggak pakai jahitan sebenarnya. Jadi luka yang di sini itu pakai sejenis lem yang dipakai yang sama waktu aku operasi sesar juga. Jadi kurang lebih penampakannya masih agak serem, warnanya masih kayak gini karena masih banyak darah keringnya. Tapi nanti kayak udah beberapa minggu, beberapa bulan, apalagi kayak udah 1 tahun pasca operasi, biasanya ini akan lebih samar, akan lebih halus. Dan ini kan payudaranya belum turun ya, masih kayak kenceng banget, masih bengkak, jadi dia masih naik banget. Tapi nanti ketika dia udah mulai settle, kayak udah mulai bengkaknya hilang, dia akan drop sedikit ke bawah. Jadi jahitan yang kayak jelas banget di sini nanti akan ketutup sama volume payudara yang di bawah yang agak turun gitu. Jadi nggak terlalu bakal, hey ini jahitan aku di sini. Nggak akan terlalu sejelas itu. Udah sih. Oh ya, nextnya perut. Perut aku masih memar kayak kemarin. Cuman ini agak lumayan berkurang. Jadi ini adalah bengkak dari pasca operasi, bengkak mens, bengkak nggak BAB sekian hari, dan juga bengkak cairan yang masih dari inflamasi. Jadi kayak gini, menjadi satu. Halo, hari ini udah hari ke-7. Jadi hari 6 kemarin aku skip karena nggak ada yang beda antara hari 5 sama hari 6. Jadi ya biar cepet aja langsung ke hari ke-7. Hari ke-7 ini udah banyak perkembangan banget. Jadi hari ini aku udah bisa mandi sendiri. Udah bisa sampai sini tangannya. Udah bisa keramas. Jadi tadi udah mandi sendiri, kecuali keringin rambut masih agak susah, jadi masih perlu bantuan Scott. Terus hidung masih kaku. Cuman agak lebih enak. Semalam tuh gatel banget kayak aduh karena jahitan di dalam masih ada kan, jadi kayak bener-bener aduh. Tapi hari ini udah agak lumayan, gak terlalu gatel. Sekarang payudara aku udah sengaja ganti baju sama yang agak terbuka. Sorry agak gak sopan gimana gitu, tapi memang poinnya aku pengen liatin bagian tengah ini. Di sini kelihatan banget kayak keras yang kayak apa ya, kayak nggak natural lah, kita bisa bilang ini kayak fake banget gitu. Dan ini space-nya, jenis payudaraku emang jenis payudara yang space-nya itu jauh, jadi dia lebih ngadep keluar bahasanya. Jadi gap di sini emang selalu gede, selalu lebar dari zaman dulu. Cuman ini ditambah implan, terus dia jadi makin keras karena dia masih inflamasi, jadi gapnya kayak jelas banget. Cuma nanti setelah beberapa bulan, apalagi kalau udah di atas 3 bulan, nanti di sini akan lebih halus sedikit, dan gapnya katanya sih, semoga ini akan lebih ngerapet sedikit aja gitu. Yang bagian bawah sini akan lebih ngedrop ke bawah, lebih jatuh natural. Yang di sini lebih ngedrop memarnya, yang di sini juga jadi lebih rapet gitu. Jadi sejauh ini sekarang masih kayak gini. Di sini di ketiak juga masih agak kayak nyeri-nyeri gitu. Terus ketiak bagian belakang kalau misalkan dipijit sama Scott, itu sakit banget. Terus kendala lainnya juga adalah
setiap bangun tidur, dan aku dengar cerita ini dari banyak orang yang udah implan duluan, selama sebulan sampai 2 bulan, setiap pagi ketika kalian pertama kali bangun tidur, itu pasti ngerasa kayak kaku banget di bagian punggung, bagian leher sini nih especially, sama bagian sini. Itu kayak kalian habis nge-gym berat dan besoknya badan kalian sakit. Dan itu bakalan terus berasa katanya sampai kurang lebih sebulan sampai 2 bulan. Intinya dari hari pertama sampai hari ke-7 ini nggak terlalu fokus ke before afternya karena ini masih inflamasi banget. Jadi ini videonya lebih fokus ke step by step recovery-nya seperti apa. Jadi kayak estimasi kurang lebihnya, kapan kita bisa mandi sendiri, kapan buka jahitan, segala macam kayak gitu. Cuman balik lagi, namanya recovery semua balik lagi tergantung dari jenis operasi kalian masing-masing, pasti beda. Terus jenis genetik kalian, gizi yang kalian makan, kualitas tidur kalian, badan kalian sendiri, imun sistem kalian sendiri. Jadi itu pengaruhnya banyak. Mungkin aku udah bisa mandi sendiri 1 minggu, tapi banyak orang juga yang sampai 2 minggu mereka belum bisa mandi sendiri. Ada yang cuma 5 hari mereka udah bisa mandi sendiri gitu. Jadi bener-bener relatif banget. Cuman seenggaknya dari video ini mungkin kalian bisa, untuk orang-orang yang pengen operasi bisa ada gambaran kalian perlu berapa lama dibantu sama orang lain, mau sama keluarga, sama ibu, sama suami, biar mungkin kalian bisa ambil cuti 2 minggu atau kalian bisa minta tolong keluarga kalian juga untuk cuti 2 minggu, kayak gitu deh estimasinya. So thank you buat video kali ini, aku bakalan update pasti nanti 3 bulan atau 2 bulan atau 1 bulan ke depan. Bye bye.